Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP. Di video kali ini kita akan membahas tentang konstan. Jadi yang kita akan bahas pertama itu pengertiannya ya, pengertian dari konstan. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar tentang variabel, kita tahu kalau variabel itu seperti wadah untuk menyimpan data. Jadi sama seperti variabel, konstan itu kita gunakan untuk menyimpan data juga, tapi bedanya kalau variabel di saat aplikasi kita dijalankan itu kita bisa mengubah data yang ada pada variabel tersebut. Itu bisa kita olah pada saat program kita dijalankan, sedang berjalan. Sedangkan konstan itu data kita itu tidak bisa kita ubah. Jadi nilainya tetap. Untuk analoginya, dia sama-sama gelas ya. Karena perbedaannya hanya di air dalam gelas tersebut. Jadi kalau ibaratnya variabel itu gelas yang diisi air, kalau konstan itu gelas yang diisi air, tapi gelas tersebut kita tutup. Sehingga itu air yang di dalamnya tidak bisa keluar, tidak bisa diganti, tidak bisa diapa-apakan. Jadi air tersebut jumlahnya tetap, isinya tetap, tidak berubah sama sekali. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan cara kita menggunakan konstan. Jadi untuk menggunakan konstan, kita gunakan keyword const seperti ini. Lalu namanya, nama konstan, nama, kemudian kita isikan value-nya, nilainya seperti ini. Kita simpan. Ini adalah cara membuat konstan. Jadi kalau di variabel itu dia pakai tanda dolar. Sedangkan konstan tidak perlu. Terus di sini kalau konstan dia tidak bisa dipanggil di dalam string seperti ini. Dia jadinya ini adalah string nama, bukan konstan nama. Kita coba reload. Lihat, nilainya tidak tampil. Kalau kita buat variabel, itu bisa kita panggil di dalam string. Jadi untuk memanggilnya, kita buat seperti ini. Langsung saja echo nama konstannya. Kita reload seperti ini. Terus ini konstan, dia adalah case sensitive, sama seperti variabel. Jadi saat kita buat salah satu hurufnya besar, dia akan muncul error karena dia dianggap sebagai dua konstan yang berbeda. Kenapa konstan? Karena di sini dia tidak pakai tanda dolar. Jadi kalau variabel kan awalannya diberi tanda dolar. Jadi ini yang dibaca adalah, kita lihat errornya, undefined konstan nama. Jadi konstan nama yang huruf N-nya besar di sini tidak diinisiasi di awal. Jadi tidak didefinisikan. Sehingga dia error. Kita kembalikan, dia tidak error. Jadi dia adalah case sensitive. Kemudian kita buat di sini ya. Kalau kita beri variabel, misalkan katanya sama, tapi hurufnya kayak gini. Ini akan terjadi variabel dibacanya. Oke. Kalau ini kita buat sama, dia tetap bisa. Karena dia dibaca sebagai variabel nama, kemudian konstan nama. Jadi dua hal ini adalah berbeda. Walau katanya sama di sini. Nama, nama. Sekarang kita coba echo untuk variabel nama.
kayak gini. Oke, jadi di sini saya tambahkan BR agar lebih mudah. Break. Jadi yang echo pertama itu adalah konstan nama. Echo kedua itu adalah variabel nama. Kemudian kita akan tes bagaimana nilai dari konstan itu tidak bisa dirubah. Jadi di sini kita buat lagi cons nama sama dengan 15. Dia error ya. Kita lihat. Saya coba reload. Jadi di sini errornya constant name nama already defined. Jadi ini tidak bisa ya. Karena sudah ada konstan yang bernama nama katanya. Sedangkan kalau kita buat nama seperti ini, nama sama dengan 15, ini error juga. Expression is not writable. Ekspresi tidak bisa diubah, tidak bisa ditulis. Jadi maksudnya di sini ekspresi itu adalah segala sesuatu yang kita buat di PHP yang mengandung suatu nilai. Jadi di sini nama ini tidak bisa kita ubah nilainya. Dia tetap 12 di sini. Ini adalah cara pertama untuk konstan. Jadi kita bisa gunakan cara kedua menggunakan keyword define. Kalau di awal itu keywordnya cons. Cons dan define, kemudian echo dan lain-lain, itu adalah language construct. Language construct itu adalah kata default yang sudah tersedia oleh bahasa pemrograman, yang dimana saat kita panggil itu akan menjalankan fungsi default dari pemrograman tersebut. Misalkan kalau kita gunakan echo, dia akan menampilkan suatu output di browser. Jadi kalau kita const tadi itu akan membuat sebuah konstan. Sedangkan define ini cara buat konstannya seperti ini. Kita buat string, kemudian nama konstan, kemudian kita beri koma, lalu kita berikan nilai dari konstan, koma lagi. Di sini adalah nilai boolean dari case insensitive, false atau true. Jadi maksudnya di sini huruf besar kecilnya itu pengaruh atau tidak. Itu kalau kita buat menggunakan define. Jadi kalau di menggunakan keyword const itu kan defaultnya case sensitive ya. Jadi huruf besar kecilnya itu pengaruh. Kalau di sini kita bisa atur pengaruh atau tidak huruf besar kecilnya. Misalkan di sini saya buat true. Kita simpan, kemudian kita echo nama konstan, kemudian echo lagi, n-nya besar, konstan kayak gini. Di sini di plugin IntelliPens ini dibaca sebagai error ya. Tapi kita coba reload dulu. Dia masih bisa di output di PHP. Kita buat baris baru supaya lebih enak dilihat, lebih mudah paham. BR seperti ini. Kita reload. Jadi dia tetap menampilkan konstan nama konstan walaupun huruf besar dan kecilnya berbeda. Sekarang kita coba ganti nilai boolean, nilai case sensitifnya menjadi false seperti ini. Lalu kita reload. Dia error. Use of undefined constant nama constant. Assume nama constant. This will throw an error in a future version of PHP. Jadi ini tidak bisa digunakan karena case sensitifnya itu, case insensitifnya itu bernilai false.
Jadi kalau kita pengennya nggak case sensitif, kita ganti true gitu. Nama konstan, di sini nilai, kemudian di sini itu adalah true boolean. Jadi boolean itu adalah tipe data yang berisikan kondisi, yaitu benar atau salah, kemudian true atau false, atau 1 atau 0 kayak gitu. Oke, saya benarin dulu ya. Ini nilai, kemudian case sensitive atau case insensitive. Jadi ini struktur penulisannya, sintaksnya. Terus misalkan ya, kalau kita pengen buat datanya menjadi sebuah string, nilai datanya itu sama seperti variabel, kita bisa tambahkan kutip ganda kayak gini. Seperti ini. Misalkan nilai dari boolean, case sensitifnya itu true, case insensitifnya true. Terus kita reload, dia tampil 2 nilai. Oke, jadi ini kalau kita pengen datanya itu string. Saya jadikan komentar lu ya yang ini, karena kita sudah. Terus ini sedikit trivia ya, kita akan bahas sedikit tentang tipe data null. Kita tahu kalau variabel dan konstan itu harus diinisiasi di awal, harus dipanggil di awal. Misalkan kita punya variabel, saya beri nama variabel juga, sama dengan 1. Kemudian kita punya konstan, namanya konstan, kayak gini, sama dengan 2. Ini adalah sintaknya. Kita harus inisiasi nama konstan atau nama variabel, berikan operasi operator penugasan, terus kita berikan value atau nilai, lalu kita tutup dengan semikolon. Terus bagaimana kalau kita pengen datanya itu kosong, kita tidak ingin ada nilainya dulu? Jadi kalau di variabel dan di konstan itu ada namanya tipe data null. Ini artinya kalau tipe datanya itu kosong kayak gini. Jadi kalau di variabel kita bisa buat null ini tidak ada dan buat seperti ini. Ini secara default variabelnya dibaca dengan tipe datanya itu null. Sedangkan kalau konstan kita tidak bisa buat seperti ini. Dia akan error. Karena di sini dibacanya error sintaks ya. Saya reload. Jadi di sini kita harus kembali ke pengertian awalnya. Konstan itu adalah wadah yang tipe datanya tetap. Jadi kalau dia tidak punya tipe data, dia bukan konstan, karena tidak ada yang bisa ditetapkan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.